Kalau ada COVID, UMKM tetap jalan. Ada, tapi kan banyak kolek. Fenomena. Misalnya kalau misal di pabrik ya, misal kalau di pabrik, apa sih yang lagi permasalahan sekarang? Misalnya ya, Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdana Kabinet Revo. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niki Aisyah. Saya sebagai Menko Inovasi dan Prestasi di BEM STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Nah teman-teman, berdasarkan tema yang kita adakan, kita akan membahas mengenai strategi perkuliahan, cara jitu dalam menyelesaikan studi tepat waktu, pemilihan mata kuliah, konsentrasi dan skripsi. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu, dosen keren di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Selamat datang Bapak. selamat datang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah Pak, di sini ada maba yang lagi nonton nih Pak. Mungkin belum tahu Bapak. Jadi Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oke, boleh. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan untuk mahasiswa baru dan juga mungkin mahasiswa lama yang mungkin belum ketemu, kadang-kadang juga nanya saya ini prodinya siapa sih gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Hendy. Lalu tempat tanggal saya lahir di Tanjung Pinang, lalu tanggal 15 Juni tahun 91, jadi kurang lebih usia saya 29 tahun. Saya mengajar di STIE Pembangunan ini sejak tahun 2013. Lalu untuk latar belakang saya sendiri, saya dulu berpendidikan saya di Tanjung Pinang. Di SMP juga SMP 1, SMA juga SMA 1 Tanjung Pinang, SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, lalu SMA juga saya di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Lalu untuk background pendidikan saya S1 akuntansi, S2 saya juga akuntansi, dan sekarang sedang ongoing S3 juga akuntansi. Lalu tinggal saya di 48, nggak jauh dari STIE, di Perumahan Jeruk Permata, Blok Sapir nomor 15. Mungkin itu perkenalan singkat kita. Oke Pak, langsung saja kita memasuki tema pada kali ini, yaitu mengenai menurut Bapak bagaimana sih trik lulus kuliah tepat waktu itu Pak? Begitu. Oh itu kita mulai dari awal karena seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum standar nasional itu mewajibkan untuk strata 1 khususnya di bidang ekonomi itu ada 144 SKS yang harus dilewati. Banyak ya, dan itu bisa dilalui dengan bisa 3,5 tahun dan bisa 4 tahun. Untuk yang maba itu di kurikulum kita yang terbaru, untuk yang di akuntansi itu bisa selesai dengan 3,5 tahun. Tapi untuk yang mungkin 2020 19 18 itu kita tetap menggunakan kurikulum lama, yang akuntansi tetap lulusnya 4 tahun. Dan alhamdulillah kita juga bukan kita buat suka-suka kita, tapi itu juga ada aturannya. Jadi alhamdulillah lah yang kuliah sekarang, tapi bukan berarti yang dulu juga tidak, alhamdulillah tetap juga karena ilmunya juga sama. Nah, untuk yang maba mungkin masih bingung apa sih yang harus saya lakukan di awal, lalu gimana sih kita agar bisa kuliah atau selesai kuliah tepat waktu, karena saya yakin kita di sini tidak ada yang ingin berlama-lama kuliah, ingin cepat kita punya tujuan hidup kita saat kita kuliah, kerja, nikah dan yang lain-lainnya. Nah, untuk awal itu yang paling perlu diperhatikan itu adalah aktif. Dalam arti aktif di sini adalah banyak mencari informasi. Kalau sekarang ini kan informasi juga sudah gampang dicari, cuman bedanya kita harus bisa memilah mana yang hoax, mana yang real. Nah, terus dari mana saya bisa dapat informasi? Yang paling utama itu adalah jangan kata kawan gitu. Kecuali kalau kata kawannya itu memang dari sumber yang bisa dipercaya, seperti mungkin dari BEM atau mungkin dari yang lainnya, itu silahkan gitu, karena BEM juga cepat untuk menyerap informasi. Jadi kalaupun informasi dapat dari mereka itu masih bisa valid, atau misalnya katakan tidak pun langsung jumpai siapa nih prodinya, jumpai saya bisa, ataupun jumpa ke PA yang namanya penasihat akademis. Itu yang di awal itu sudah dikasih siapa penasihat akademisnya. Nah, cuman
kadang-kadang mahasiswa tidak menjumpai PA-nya. Nah, ini salah satu trik untuk selesaikan tepat waktu. Saat sebelum nyusun KRS, saya sarankan untuk konsul ke PA dulu. Untuk semester 1 sampai semester 4 mungkin durasi ketemu PA-nya mungkin tidak terlalu sering juga nggak apa-apa, asal nilai yang diterima normal dalam arti tidak ada yang ulang, nilainya A B saja, itu mungkin tidak terlalu sering jumpa PA, mungkin tidak masalah, pendapat saya ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah saat mahasiswa itu di semester 1 itu ada masalah, di semester 2 langsung ngambil mata kuliah yang tersaji. Kalau di sistem kita memang pasti tersaji, cuman mana yang win-win solusinya apa itu yang kita kadang-kadang nggak tahu. Kalau saya ambil ini, saya ambil juga lah ini. Nah, itu yang tidak diperhatikan oleh mahasiswa, sehingga karena mata kuliah baik di akuntansi ataupun di manajemen itu biasanya itu memiliki prasyarat. Dia saya ngambil aja lah yang ini, yang nampak paling atas saya ambil aja. Tidak, yang paling atas itu bukan berdasarkan yang paling bagus kalau sistem. Tapi itulah gunanya kita konsul ke PA saat PA bilang yang ini yang bagus karena ini merupakan prasyarat di semester berikutnya. Nah, itulah yang akan kita ambil. Jadi banyak yang gak usah deh, saya main ambil aja, malas cuma PA-nya susah ditemui. Jangan, sebisa mungkin ini untuk khusus 1 sampai 4 ya. Kalau 1 sampai 4 kalau normal tidak ada masalah ya lanjut. Tapi kalau ada masalah di mata kuliah sebaiknya konsul ke PA, karena disitu ada kasih solusi. Bukan berarti saat ada masalah tidak bisa tepat waktu, tetap bisa, tapi itu tadi konsul, kita lihat masalahnya apa, dan itu pasti tetap bisa lulus tepat waktu. Nah, lalu juga terkait perkuliahan. Nah, kita sebaiknya culture yang dulu sama culture yang sekarang itu berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Saya nggak tahu, mungkin ada yang ngerasain juga. Kalau dulu kami waktu saat kuliah itu saat malam belajar itu kami nggak keluar. Ada istilah malam belajar, saya nggak tahu nih. Niki dulu waktu sekolah ada istilah malam belajar atau enggak? Malam belajar? Malam belajar, bisa Senin sampai Jumat itu malam belajar, berarti kita nggak bisa keluar gitu, nggak keluar segala macam, betul-betul belajar. Nah, itu yang pendapat saya pribadi, itu pendapat saya ya, kalau salah mungkin ada yang seperti itu, tapi kebanyakan yang kita lihat mau malam belajar mau malam minggu ya rame aja di luar gitu. Nah, itu kita harus berkaca. Saya seperti itu, saya pagi malam saya keluar balik subuh, lalu kayak kelelawar gitu misalnya katakan, pagi bangunnya siang, lalu malam baru keluyuran misalnya seperti itu. Dan saya ingin nilai bagus. Lalu saat kuliah saya bawa tas seperti orang mau kondangan yang isinya bukan buku tapi alat makeup, dan gitu saya mau dapat nilai A. Nah, itu saya rasa pasti mungkin maba bingung, tapi saya berharap jangan seperti itu gitu. Mungkin ada juga yang nonton masuk seperti saya nih, Pak ini nyindir saya. Bagus saya ngomong terang-terangan karena memang ada, dan itu juga tidak di DSTI saja kok, tapi tempat lain juga ada. Nah, itu yang mungkin kita rubah culture itu. Jangan teman saya datang, ini bisa katakan belajar akuntansi, yang seharusnya nampak dia bawa tas undangan bawa tas yang seperti undangan kecil, buku besarnya nggak ada dong pastinya, punya makeup dan gitu. Asumsinya saya mau lulus tepat waktu, kita pasti juga gitu, sama seperti orang yang ingin diet tapi hobi makan gitu, sama kalau ingin dapat nilai A tapi tidak belajar. Bagaimana sih kita biar bisa belajar itu? Jadi dari situ kita sudah bisa lihat bahwa ini nggak niat mau ini nih, mau masuk tugas saya. Kami pun dosen bisa menilai, kami cuma tidak mau menegur karena asumsi kami bahwa ini sudah mahasiswa, bukan siswa lagi, sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang benar. Masa depan di tangan kalian. Jika memang kalian merasa ini butuh dan memang saya harus bisa survive di sini, ya maka saya harus survive. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu juga memahami materi. Kita harus bisa juga untuk 1-4 ya, khususnya 1-4 khususnya memahami materi. Pernah nggak sih saya masuk perpus? Pernah nggak sih saya selesai materi saya buka lagi bukunya? Atau pernah nggak sih saya selesai sebelum masuk materi saya belajar dulu? Itu coba direnungkan dulu sama kita. Nah, jika itu sudah dilakukan, saya yakin
bisa gitu. Tapi itu poin-poin yang tadi tidak pernah, kayak saya ulangi poin-poinnya ya. Konsul ke PA tidak pernah, lalu ke perpustakaan tidak pernah, kuliah bawa tas kayak mau pergi kondangan, lalu selesai perkuliahan tidak pernah dibaca lagi, sebelum perkuliahan tidak pernah membaca apa materi, karena saya yakin seluruh dosen pasti sudah memberikan silabus di awal. Pertemuan keempat yang kita bahas ini seharusnya kita tahu bahwa pertemuan keempat kita baca ini sebelum masuk kuliah, kita belajar itu, sehingga walaupun cuma sedikit tapi kita bisa nyambung gitu, nyambung dengan dosen itu. Pertanyaannya, Pak, saya kan dulu bukan backgroundnya akuntansi Pak, jadi saya sulit untuk mau. Saya juga bukan backgroundnya akuntansi loh dulu, saya IPS. Meskipun ada belajar akuntansi, tapi tidak sebanyak, mungkin tidak sedalam anak SMK yang memang jurusannya akuntansi. Tapi ada yang bisa, ada banyak, karena kita belajar dari awal gitu. Kita belajar dari awal. Nah, itulah 5 poin awal semester 1 sampai semester 4 khususnya sebelum pembahasan konsentrasi yang memang kita harus aware di situ, harus aware KRS, ngisi KRS itu berwaktu, aktif cari informasi, karena ada juga kejadian yang nggak mencari informasi, ternyata KRS tutup, nggak bisa ngisi KRS lagi, dan akhirnya ada 2 konsekuensi, dipotong SKS jika memang masih ada waktu, atau jadinya alpha studi. Nah, itu cari informasi sekarang, itu tadi coba invite, atau misal jadi kita nggak apa-apa kita followers, jadi followers BEM atau jadi followers CTI untuk informasi yang update. Jadi nggak datang ke mading, nggak ada ke kampus yang mading, tapi informasi bisa kita dapat. Dan saya yakin kita di zaman sekarang bangun tidur yang dicari itu pasti HP. Lalu kalau ada buku ketinggalan itu nggak diambil, tapi kalau handphone ketinggalan itu diambil. Benar nggak Mbak Niki? Oh enggak, mungkin di luar mading, mungkin yang lain, mungkin yang lain seperti itu. Iya, saya rasa pasti ada yang pasti seperti ada, itu. Saya nggak bilang A, B, C, D, F, G, iya. tapi kalau buku ketinggalan ya udah deh, nggak apa-apa dibilang ketinggalan. Tapi kalau HP ketinggalan, lagi pun ambil. Gitu. Jadi itu culture yang seperti itu yang mungkin, tapi nggak mau, kita memang sudah masuk di ini. Tergantung kitanya lagi sih. Kita smart dalam menggunakan teknologi, dan kita juga smart memikirkan kita besok jadi apa. Nah, sebagian yang dari mungkin semester awal itu yang penting masuk kuliah, tapi belum ada, tapi mungkin tidak semua yang bisa future, sudah membayangkan future-nya itu saya ingin seperti ini, jadi saya harus seperti ini. Dia sudah mempunyai target. Nah, saya sangat berharap mungkin ini baik itu maba ataupun semester berapapun yang melihat ini, ayo dong, kita bukan anak kecil lagi, dan kita harus bisa, kita harus punya plan besok saya menjadi apa, dan kita merenung kira-kira kalau saya seperti ini saya akan jadi seperti apa gitu Mbak Niki. Oke, kita masuk mengenai akuntansi ya Pak. Oke. Menurut Bapak itu akuntansi itu apa Pak? Menurut saya ya. Saya ganti deh sedikit, mungkin tidak menurut saya, karena yang saya katakan ini adalah kutipan-kutipan dari beberapa teori, karena kalau saya bilang menurut saya kena plagiat. Jadi yang saya kumpulkan dari beberapa teori itu adalah akuntansi itu sebenarnya seni itu seni bookkeeping, pencatatan, dia melakukan pencatatan, melakukan pengiktisaran, melakukan penggolongan juga akun-akun yang endingnya akan menjadi sebuah informasi yaitu berupa laporan keuangan, yang mana nantinya laporan keuangan itu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, itu gabungan dari beberapa teori, pencetus teori terkait akuntansi. Ada yang bilang nih Pak, kalau jurusan akuntansi itu sulit. Itu benar sulit Pak? Menurut Bapak gimana Pak? Menurut pendapat saya, kalau pasti kalau saya jawab pasti mereka bilang, iyalah saya tidak paham gitu. Tapi saya coba menjawab dari sisi netral ya, saya nggak bilang bahwa seperti apa. Saya bilang harus jago matematika nih untuk jurusan akuntansi, harus jago ini nih untuk jurusan akuntansi. Menurut pendapat saya tidak. Menurut pendapat saya pribadi tidak. Saya bicara netral di sini. Nah, kenapa saya bilang tidak? Akuntansi itu cuman tambah kurang loh.
cuma tambah dan kurang, yang kali bagi apa segala macam itu kita tidak pelajari. Nah, saya rasa untuk tambah dan kurang kita semua tahu gimana caranya menambah dan tahu caranya mengurang. Nah, mungkin yang menjadi kekeliruan di sini adalah yang dianggap sulit itu dalam membuat jurnal. Tapi juga sebenarnya di seluruh jurusan itu ada formula yang memang harus kita pahami gitu. Intinya kalau kita nggak belajar jurusan apapun itu sulit gitu. Nah, kalau tambah kurang dan di akuntansi itu kita kalaupun tambah kurang kita diperkenankan menggunakan kalkulator kok, lebih gampang. Tapi mungkin saya juga tidak bisa memaksa untuk yang memang bukan passionnya di akuntansi. Ada juga yang saya lebih suka perbedaan ada di beberapa jurusan. Ada memang kalau misalnya akuntansi ini memang jurusan yang pasti. Saya suka yang pasti karena 1 tambah 1 sama dengan 2 dan itu nggak akan diperdebatkan lagi. Udah. Ada mungkin ini saya tipe saya nih seperti ini. Saya maunya yang 1 tambah 1 sama dengan 2 dan saya nggak mau orang mau nanya lagi. Pokoknya itu udah pasti benar deh gitu. Tapi ada juga tipe orang yang memang sukanya mungkin berdebat dalam arti udah tahu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2 ditanya lagi kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2 dari mana asalnya segala macam. Nah, kalau memang dia tipe yang seperti itu yang mungkin bisa dikatakan mungkin tidak cocok di sini. Tapi dalam arti tidak cocok di sini bukan berarti sepenuhnya dia tidak boleh, tetap boleh karena juga sebenarnya di akuntansi juga bukan cuma belajar tentang yang 1 tambah 1 dan 2, tapi juga tetap ada menganalisa seperti laporan keuangan kita analisa, tapi mungkin hasil atau output yang didapat itu sudah jelas itu angkanya. Kira seperti itu. Gitu kira-kira Pak Miki. Jadi di sini ada mahasiswa Pak yang bertanya. Kami kan sudah membuat Google Form dan dia bertanya, apabila di semester terdapat nilai C tapi IPK-nya masih 3,0, lalu saya ngulang, apakah nilai C tersebut berpengaruh pada SKS dan apakah berpengaruh pada nilai di semester atas nanti? Oke. Jadi kalau berpengaruh pada SKS mungkin tidak saya dapat C nih, misalnya katakan nilai saya semester ini saya dapat A semua tapi ada 1 C sehingga IP saya masih 3 gitu. Nah, apa pengaruhnya bagi saya ke depan? 1, kalau C tapi secara kumulatif IP-nya itu masih 3 atau 3 ke atas itu tidak ada masalah. Dalam arti untuk semester berikutnya kita tetap bisa ngambil 24 SKS. Ya. Tetapi C itu akan nongol di transkrip nilai kita di transkrip nilai saat kita tamat itu nongol nilai C. Itu kembali lagi ke kita apakah saya mau ngulang atau tidak. Gitu. Kalau mau ngulang ya monggo, kalau misalnya enggak pun ya enggak apa-apa gitu. Cuman di transkrip C. Terus kalau saya ngulang nih, saya dapat D. Terus nilai mana yang akan ada di transkrip, Pak? Jawabannya adalah nilai terakhir. Jadi saat kita ngulang, pastikan kita memang yakin bahwa kita bisa mengupgrade nilai itu jadinya ya paling tidak ke B. Karena ngulang juga bukan tidak ada risiko, ngulang jelas ada risiko. Jika dapat D ya maka yang ada di transkrip yang nilai terakhir. Mengulang lagi silakan. Tapi mengulang lagi beberapa kali itu terserah, itu tidak ada batasan bahwa harus mengulangnya harus cuma bisa sekali apa 2 kali ya. Terserah, bebas mengulang beberapa kali, tapi tetap saat nanti skripsi selesai endingnya yang ada di transkrip adalah nilai terakhir. Kita pikir apa lagi pertanyaannya? Ini ada yang bertanya lagi Pak, jika nilai saya ada C dari awal sampai semester 6, apakah besar kemungkinan saya bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu atau apakah saya harus mengulang mata kuliah yang nilainya C tadi? Ada dapat C dari 1 sampai 6 gitu. Ya. Apakah saya bisa tepat waktu? Pertanyaannya bisa gitu. Tetap bisa tepat waktu. Cuman apa sih kekurangannya? Kalau itu sama aja dengan dapat A sama dengan dapat B gitu. Kekurangannya adalah saat nanti kita tamat, 1 ya pasti transkrip kita jelek. Yang kedua, kebanyakan ya, saya nggak bilang semua, tapi kebanyakan
corporate itu biasanya melihat katakan ada syarat khusus itu memiliki jurusan S1 akuntansi atau S1 manajemen, IPK minimal 3 gitu. Saat adanya C1 sampai 6 itu pasti IPK-nya kalau tidak ini gini. C6 mungkin nggak apa-apa asalkan A-nya ada 6, nutup sisanya B, 3 juga hasilnya. Jadi nilai C1 dengan A1 itu nutup dia. Jadinya balance. Artinya balance. Tapi kalau ada C3, C-nya 1 sampai 6, semester 1 sampai semester 6, lalu sisanya B, itu pasti di bawah 3 IPK-nya. Dan impact-nya ya itu tadi, kalau untuk lulus tepat waktu bisa tepat waktu, tapi coba ini lagi dipikirkan kembali, kalau saya lulus dengan IPK 2,75 atau 2,6, perusahaan mana yang menerima saya gitu. Ada, bukan berarti akan jadi pengangguran, enggak gitu. Tetap ada perusahaan itu yang lebih mengedepankan skill ketimbang landas rata-rata. Cuman kebanyakan saat kita melihat saat adanya open recruitment company yang memang itu, jika kita mengharapkan, kita nggak usah munafik, pasti kita saat bekerja di suatu tempat pasti yang kita pikir kita akan dapat income berapa, benar? Itu kan, tapi kan nggak mungkin kita sebutkan kan. Nah, kebanyakan perusahaan yang memang mengedepankan income yang tinggi pasti akan mencari sumber daya juga yang memang berkualitas. Mungkin walaupun tidak secara langsung dia lihat, pasti secara on papernya pasti dia lihat bahwa prestasinya bagus, dia banyak ikut organisasi, lalu juga IP-nya bagus. Biasanya syarat minimalnya IP-nya 3. Impact-nya ke situ sih. Kalau lulus tepat waktu tetap lulus, cuman sayang jika kita lulus tapi nilai kita rendah, itu aja. Kalau ada waktu untuk mengulang, mungkin silahkan mengulang, tapi itu tidak wajib. Itu kami kembalikan lagi kepada itu, makanya balik lagi ke tadi, konsul lagi ke PA ataupun ke prodi, Pak saya IPK saya sekian, bagusnya saya ngulang atau enggak ya. Kalau kami sih bagusnya selama IPK tidak sampai 3, bagusnya ngulang gitu. Nah, idealnya gitulah, karena apa, kami nggak mau juga saat kalian lulus ternyata saat mau ngelamar di tempat A ternyata terkendala IPK saya nggak sampai 3, sama tempat B IPK saya nggak sampai 3 gitu sih. Ya Pak, sebentar lagi kan kita mau mengisi KRS nih Pak. Jika ada mahasiswa Pak yang terlambat mengisi KRS, itu kan berarti SKS-nya dipotong ya Pak. Benar. Jadi mahasiswa itu mengulang MK yang terpotong itu di semester depan atau semester selanjutnya Pak? Oke. Jadi ada kasus memang saat itu sebenarnya kebijakan dari kampus sendiri agar mahasiswa itu aware dalam mengisi KRS. Jadi keterlambatan kalau nggak salah saya ya, mohon dikoreksi kalau salah, memang ada keterlambatan sekitar 1 minggu itu akan dipotong kurang lebih 3 SKS. Nah, terus pertanyaannya mata kuliah apa itu 3 SKS? Nah, itu lagi peran PA. Dalam arti saat saya seharusnya dapat 21 SKS semester ini, tapi karena saya telat ngisi KRS, jadi saya cuma dapat 18 SKS. Sementara mata kuliah wajib saya ada 21 SKS semester ini. Lalu saya bagaimana ya Pak? Nah, konsul ke PA, dan di situ akan diinformasi, atau ke PA atau ke prodi, situ akan informasikan sebaiknya kamu ambil 18 yang ini saja dan mata kuliah ini saja yang kamu sebaiknya tidak ambil. Itu karena apa? Karena mungkin mata kuliah itu tidak prasyarat dan mata kuliah ini juga tidak ada impact ke depan. Biasanya sih saat mata kuliah itu tidak dipilih karena mata kuliah itu tidak ada prasyarat lagi ke depan. Gitu. Jadi baiknya diambil kapan? Otomatis kalau misalnya diganjil, pasti diganjil, genap ya masih genap. Cuman saat terjadinya pemotongan SKS karena kesalahan kita sendiri, sebaiknya jangan ngambil tanpa konsultasi ataupun misalnya katakan saya sudah paham dengan kurikulum kita di sini, mata kuliah wajibnya ada 7, seharusnya 21 dan saya harus buang 1 dan yang ini saja saya buang karena nggak ada syarat dimanapun. Mungkin itu. Jadi kan kalau pemotongan 3 SKS itu nggak langsung asumsinya 3 SKS langsung dipotong mata kuliahnya tapi tidak, kita yang pilih sendiri mata kuliah apa yang mungkin kita pending ke depan, karena saat kita mau klik di KRS online itu nggak bisa, cuma bisa 18 sekarang saat kita.
Baik Pak, Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya Pak, yaitu mengenai konsentrasi. Ya Pak, kan di akuntansi ini ada konsentrasinya dua ya Pak, Dua. public dan non public. Nah itu apa perbedaannya Pak antara public dan non public? Nah, perbedaannya kalau dipahami mahasiswa itu kan, kalau publik itu pemerintahan, kalau non publik itu swasta, kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi, salah enggak, benar, itu benar. Cuman kan secara spesifiknya kemana nih saya harus go ahead nih, saya harus ke publik atau ke non publik? Apakah karena saya PNS saya harus publik? Apakah saya, kalau saya honor di suatu instansi saya harus publik? Apakah saya karena saya kerja di PT saya harus non publik? Enggak juga gitu. Jadi itu memang choice yang kami pilih, yang kami sajikan itu berdasarkan dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, karena memang lingkungan kita itu khususnya untuk akuntansi atau manajemen memang diperlukan di seluruh perusahaan, baik itu pemerintahan ataupun bukan. Tetapi di sini kelebihannya adalah, kelebihan dari publik atau non publik, mungkin saya nggak bisa bilang, kalau misalnya saya bicara netral ya, kalau misalnya saya bicara nggak netral saya bilang pasti non publik, karena saya juga background saya itu kan belakang. Cuman saya nggak bicara masalah itu, saya bicara masalah di takutnya ada yang ngomong nanti apa ini kan konsentrasinya keuangan, dia pasti akan beli ini. Enggak, saya bicara netral bahwa kedua ini mempunyai kelebihan yang sama. Nggak mungkin dong saat misalnya ada mahasiswa itu PNS saya paksa untuk ambil non publik gitu. Udah jelas-jelas dia sudah PNS dan dia maunya publik, silakan gitu. Mau non publik juga silakan. Jadi tidak ada kalau publik itu lebih sulit daripada non publik, isu yang beredar seperti itu. Iya Pak. Dasarnya apa kamu pilih bilang, kan kalau dari kualitas semuanya sama, dua-duanya sama. Dari mulai sumber daya dosennya, baik itu outputnya nanti sama. Cuman pemilihan persepsi orang, publik lebih susah daripada non publik, karena kalau publik, saya milih publik karena nanti skripsi saya susah. Saya pilih non publik karena nanti kalau saya pilih publik, konsentrasi saya skripsi saya susah ngambil datanya. Benar ya gitu ya? Iya, Banyak yang bilang gitu. Enggak, ya saya jawab enggak. Terus apakah yakin di perusahaan, bisa katakan di perusahaan swasta, mau memberikan laporan keuangannya mereka, sementara mereka tidak ada kewajiban untuk transparan sama kalian? Enggak juga gitu. Jadi masing-masing kita ada plus minus. Kalau saya bilang saya harus pilih apa gitu, saya di posisi kalian, saya harus pilih apa? Saya semester 4 nih Pak, saya mau masuk semester 5. Terus saya harus pilih apa baiknya gitu, apa bagusnya. Itu pertama yang jelas, jangan ikut kawan. Jika memang kalian memang punya tujuan ke depan, misalnya tujuan untuk berentrepreneur atau mungkin bekerja di sebuah perusahaan yang sifatnya swasta ya, atau sifatnya yang, atau kalian akan membuka usaha, atau itu kami menyarankan untuk mengambilnya non publik. Tapi jika memang kalian sekarang sudah bekerja, misalnya katakan sudah, bukan berarti yang belum juga nggak boleh ya, boleh. Yang belum bekerja itu memang akan ada tujuan, nanti saya akan mengikut tes PNS, saya nggak bisa maksa, meskipun tidak seperti itu. Tapi jika memang kalian inginnya seperti itu, yaitu monggo aja gitu. Jadi jika memang saya punya plan ke depan saya menjadi PNS atau apa, disarankan untuk pilih publik. Apalagi sekarang yang memang sudah PNS atau yang memang sudah kontrak ke PTT, mau melanjutkan di publik juga silahkan. Nah, tapi bukan berarti juga saya PNS, saya mau ngambil non publik loh Pak, biar saya dapat ilmunya nambah, ya silakan. Saya kerja di PT Pak, saya punya usaha, saya mau nambah pengetahuan saya di publik Pak, boleh. Dan itu banyak juga terjadi saat ini gitu. Dan bukan berarti juga saat nanti kalian lulus saya ngambil konsentrasi publik, saya tidak bisa jadi PNS, nggak bisa. Bukan berarti juga saat saya ngambil non publik, bukan berarti saya tidak bisa jadi PNS, tetap bisa. Saya ngambil non publik, saya ngambil publik, tapi bukan berarti saya tidak bisa diwirausaha, bisa gitu. Jadi keunggulannya sama. Dan kalau dibilang sulit,
itu menurut saya tidak sulit karena ada seperti yang saya minta ada plus minusnya. Kalau publik itu sebenarnya data keuangannya lebih transparan. Katakan kalau misalnya minta data pajak gitu, data PAD, download bisa, tinggal download, dapat datanya. Minta data apa nih? Misalnya data, pokoknya intinya sekarang di publik kan memang transparan, data apapun bisa kalian download tanpa, tapi tetap izin, download, dan dari download itu bisa langsung dapat fenomena untuk kedepannya. Karena saya tidak pernah mendengar saat ini yang tidak pernah mendengar bahwa kalau ngambil publik itu nanti jadinya apa, non publiknya apa. Tapi lebih sering kalau saya ngambil publik saya takut nanti skripsinya susah data. Nah, itu tidak benar. Justru ini lebih simpel karena seharusnya seharusnya pemerintahan memang public service dan datanya juga sudah publish untuk bisa diakses publik, jadi semuanya bisa tahu. Hanya saja mungkin belum mencoba, tapi kita sudah takut duluan. Kata orang sebenarnya sih mereka welcome gitu, dari yang pengalaman yang sudah yang memang sudah ngambil publik itu sebenarnya mereka welcome kok gitu. Mereka welcome kok Pak, yang penting kita ada suratnya apa, karena mereka welcome memberikan. Yang penting kita juga ada etika juga gitu, dan mereka juga memberikan apa data yang kita, selagi data itu ada dan memang ini jelas kegunaannya untuk apa gitu. Justru saat misalnya katakan PT, misalnya katakan ada PTX di kawasan industri yang ada di mungkin di daerah Bintan gitu, itu sulit izinnya dan bisa cuman sulit izinnya gitu. Jadi ada juga mungkin non public bisa ngambil bursa efek Pak, jadi lebih simpel ya, monggo gitu, nggak ada masalah. Jadi saya cuma ingin dua mindset aja. Di public itu nggak sulit, jadi di non public itu juga dibilang gampang juga enggak gitu. Jadi semuanya sama, asal yang penting kita mau berusaha dan kita punya plan ke depan kita itu menjadi apa, sehingga saat kita milih konsentrasi intinya jangan ikut teman. Jika memang convert di sini ya monggo, kira seperti itu. Katanya kalau misalnya di non public ya Pak, itu kan banyak peminatnya katanya. Jadi menentukan judul tuh lebih susah katanya. Itu benar ya Pak? Non public. Iya, katanya banyak peminatnya sehingga susah untuk mendapatkan judul. Nah, itu saya mungkin berubah sedikit kata-katanya. Sebagian kalau dibilang sulit, itu kan kita namanya kompetisi. Jadi saat itulah plus minusnya. Misalnya katakan orang lebih memfavoritkan non public, banyak yang ke sana jadi slotnya sedikit. Orang sedikit ke public jadi slotnya masih banyak. Itu salah satu yang plus minusnya. Cuman sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya karena konsentrasi ini sebenarnya pecahannya itu saya bicara histori ya. Pemecahan konsentrasi ini sebenarnya ini baru di STM, mungkin belum sampai, baru sekitar kurang lebih 3-4 tahun, yang mana dulunya itu tidak ada pemecahan konsentrasi, jadi orang cuma ngambil itu saja. Jadi yang tersaji di perpustakaan yang modelnya seperti itu, jadi orang beranggapan bahwa ini sudah ada. Tapi sebenarnya banyak hal baru. Contohnya gini, kita tahu trending nomor 1 di YouTube sekarang apa? Blackpink gitu kan. Iya, Pak. Tapi kita nggak tahu trending terkait akuntansi sekarang itu apa. Bahkan kita tahu trending 1 ini Blackpink baru 3 hari dan 200-an juta views yang dia dapat gitu kan. Saya juga tahu gitu. Cuma bukan berarti saya juga, cuma lihat aja. Tapi kita nggak tahu bahwa apa sih yang lagi trending sekarang. Jadi yang membuat kuota itu jadinya full itu karena referensi sebelumnya A yang diikutin A. Tapi yang kita tahu bahwa ilmu kan berkembang nih terus nih. Kita harus tahu juga yang lagi trending itu di akuntansi ini loh, fenomena ini loh. Sekarang 2020 apa sih yang lagi trending? Covid gitu. Covid itu di mana-mana, kalau Covid banyak. Terus apa kaitannya dengan akuntansi? Banyak gitu. Contoh, emangnya kalau ada Covid UMKM tetap jalan? Ada, tapi kan banyak kolaps. Fenomena gitu. Lalu terkait dampak Covid,
apakah perusahaan itu bisa mempublish laporan keuangan tepat waktu khususnya di Bursa Efek? Sekarang ini tidak. Makanya ada yang baru, fenomena. Tapi orang yang saat saya masuk ke semester 6 waktu saya mengajar metodologi penelitian, nggak ada yang ngambil itu gitu. Nggak ada yang lihat itu, padahal saya cuma jolok tapi saya nggak mau langsung jatuhkan gitu. Biarlah kalian berpikir gitu, kira-kira saya cuma bilang carilah lagi trending apa. Itu bisa kalian angkat jadi fenomena. Ya sekarang COVID, kaitkan COVID dengan judul itu gitu misalnya. Apalagi yang lagi trending ya di revolusi industri 4.0 gini misalnya. Apa fintech? Ya soal teknologi itu banyak. Itu yang belum juga masih dibuka di sini Indonesia. Belum ada gitu. Saya udah menjolok-jolok coba dong trending gitu. Coba dong diambil gitu. Fintech kah apakah tentang COVID, kaitkan COVID dengan yang kejadian akuntansi ini apa, itu bisa diangkat, nggak cuma yang seperti tadi gitu. Itu lebih gampang untuk masuk dan di ACC nantinya. Di pemerintahan ada juga dampak COVID dengan yang pemerintahan, bukan berarti nggak ada gitu. Contoh kayak mungkin misalnya kalau di publik ya, misalnya kalau di publik apa sih yang lagi permasalahan sekarang, misalnya ya itu misalnya so, maaf ya, misalnya yang bekerja, misalnya seperti itu kan. Misalkan kemarin tuh karena saya bicara ini kan karena memang juga di berita itu kan ada kan terkait ini misalnya seperti itu. Itu kan bisa jadi fenomena yang mungkin bisa kita teliti gitu, kira-kira apa sih fenomenanya gitu. Apakah ada terkait COVID ini atau terkait misalnya katakan kenaikan tarif kan gitu kan kita sama-sama tahu kan terkait kenaikan tarif. Terus apa impactnya bagi pendapatan rumah sakit, apa impactnya pada pendapatan itu sendiri, itu kan kita nggak tahu. Sementara saat misalnya ya, ini hanya contoh, mohon maaf, contoh saat jadi kenaikan tarif, lalu banyak orang yang mendowngrade, apa istilahnya ya, katakan dia sekarang mendowngrade kelas, itu bagaimana impactnya terhadap rumah sakitnya, bagaimana impactnya terhadap pendapatan daripada BPJS-nya. Sementara di tarif naik, orang banyak downgrade gitu. Mungkin ada maksud lain kenapa tapi kita nggak tahu ya, itu kan kebijakan yang di sana. Nah itu fenomena dari berita bisa jadi fenomena yang layak untuk bisa kita teliti, dan itu kan memang dibahas ya, di berita pun dibahas masalah ini naik tapi orang banyak downgrade, sami mawon kata orang. Kira-kira seperti itu mungkin bisa seperti itu Mbak Niki. Jadi intinya jangan trending YouTube aja yang tahu, tapi trending terkait perkuliahan kita juga harus terkait apa yang baca berita. Mungkin jangan baca berita sekarang kan apa ya lagi mau kasus korupsi ya Joko Chandra gitu misalnya, jangan ya gitu. Itu mungkin kita tahu jangan sekedar tahu lalu mungkin ada kaitan dengan akuntansi ya, mungkin kita bisa gali, mungkin kita bisa angkat itu sebagai fenomena sehingga terjadi. Kebanyakan itu langsung lompat nih, judul dulu baru cari masalah, akhirnya dapat masalah. Kebanyakan yang semester 8 saat udah skripsi itu saya nggak dapat judul. Kalau bicaranya gitu salah kan ya. Sebenarnya judul itu kan dari fenomena jadinya judul. Karena kalau dapat judul baru cari masalah. Pak, saya nggak dapat masalah Pak. Dapat judul lalu tidak ada masalah, baru masalahnya apa ya Pak? Dapat judul tapi nggak punya masalah, akhirnya dapat masalah beneran. Dan masalahnya bukan dari ininya, dapat masalah dari dosennya. Jadi apa kamu judul dulu baru cari masalah yang memang simple sih. Contohnya gini ya, saya ini udah masuk masih konsentrasi ya, nanti masa skripsi deh saya coba jawab. Bagaimana nih Pak kalau misalkan ada mahasiswa dia semester 5 itu udah mengambil konsentrasinya publik. Nah pada saat semester 6 dia mau mengubahnya Pak jadi non publik, itu bisa nggak sih Pak? Oh itu bisa. Jadi saat misalnya katakan kita sudah ngambil non publik lalu kita mau pindah nih ke non publik, dia mau ke publik, bisa nggak? Bisa jawabannya bisa. Tapi tentunya saat kita melakukan transfer pasti ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? 1, 3 mata kuliah yang diakui, atau misalnya jangan 2 mata kuliah ya, 2 mata kuliah publik yang dia sudah ambil itu berarti tidak diakui.
berarti dia tetap masih ada utang kurang lebih 18 SKS mata kuliah konsentrasi gitu. Bisa kita ini, tapi tetap melapor catatan dengan nanti kami pasti akan memberikan gambaran konsekuensinya seperti ini. Jika memang oke Pak, nggak ada masalah, ya udah gitu. Tapi jadinya lebih lambat ya Pak selesainya? Enggak juga Pak. Kenapa saya bilang enggak juga? Karena begini, mata kuliah konsentrasi itu 18 SKS yang berarti itu 6 MK, 3 diganjil 3 digenap ya. Katakanlah dia diganjil itu semester 5 dia ambil 2 di ini, tapi berarti dia masih ulang lagi ya. Berarti dia mulai lagi dari semester 6 baru dia ngambil konsentrasi. Bisa 6 ambil 3, bisa 7 ambil 3, selesai. Karena kalau dari semester 5 udah bisa ngambil konsentrasi gitu. Kalau dibilang lebih lama enggak. Kecuali ya, ada lagi case khususnya. Kecuali kalau ngambilnya di 6. Tapi kemudian kalau ngambil 6 masih bisa juga lulusnya di semester 8. Sekarang. Kalau kalian memang plan kalian paling lambat 3,5 atau 4 tahun itu masih bisa lulus tapi di semester 8. Kalau misalnya beralihnya, kecuali kalau misalnya mau gantinya udah di semester 8 itu. Tapi kalau masih digantinya di 6, 7, di 6 atau di 7 itu masih bisa lulus tepat waktu. Masih bisa. Ya, konsekuensinya yang sudah diambil konsentrasi yang di masa katakan dulunya non publik mau ke publik itu berarti nggak ada di tasing nggak ada. Bisa. Nah Pak, tips dan trik memilih konsentrasi, karena banyak banget mahasiswa itu yang bingung, takut, bimbang, kayak ambil ini atau ini ya kayak gitu Pak. Dia tuh nggak pasti mau ambil apa gitu Pak. Tips dan triknya Pak. Ya, oke. Kalau saya bicara itu satu jawaban sih, passion sih. Oh, passion. Passionnya saya lebih tapi passionnya itu tapi jangan didasari atas skripsinya, nanti susah. Kalau mau pemilihan yang tepat, jangan itu tadi dia tujuannya jangan nanti skripsi saya susah gitu. Jangan ke skripsi, tapi bayangkan bahwa saya akan ngambil konsentrasi ini dan memang saya punya jalur di sini, jadi saya harus survive di sini. Karena susah juga kalau misalnya kita nggak berani survive. Saran saya kita harus berani survive sih. Saran saya kita harus berani survive, mau itu public ataupun non public. Jika memang passion kita di situ, ayo dong kita survive. Cuma survive-nya kita ini jangan dengan itu tadi, dengan culture yang sekarang. Nggak pernah buka buku, datang ke kampus bawa tas pergi kondangan, nggak pernah ke perpus, nggak pernah selesai materi dengan dosen A, keluar pintu hilang, nyatat tapi di HP foto habis itu hilang. Saya yakin ini pasti ada dosen capek-capek nulis foto, slide foto habis itu dibuka lagi bingung. Benar. Iya benar. Nah benar, jadi saya juga coba menyamakan persepsi juga mengikuti yang sekarang juga kebanyakan seperti itu. Boleh dibilang nggak boleh, dibilang boleh sih boleh gitu, yang seperti kayak jepret apa segala macam boleh. Cuman arsipnya harus benar gitu, jangan nanti arsipnya udah habis itu hilang, apalagi nanti mungkin ganti handphone, ada handphone koran baru, saya yakin pasti saya mau ganti, habis itu hilang, akhirnya nggak pernah dibuka lagi. Jadi tips dari saya untuk semester 4 yang kelima yang pemilihan konsentrasi, passion saya di mana dan saya siap survive, yaitu dengan cara saya siap juga untuk belajar gitu. Saya siap juga untuk belajar di mata kuliah itu, dan saya memang punya goalsnya, tujuan saya itu memang menjadi A. Saya yakin kalau memang sudah kita nawitunya seperti itu dan akan ke A, bisa. Saya cerita pengalaman, saya juga dulu juga bukan orang yang bisa di akuntansi, dari terlahir bisa akuntansi enggak gitu. Saya juga belajar dan saya mau survive. Saya juga dulu juga mungkin waktu sekolah ya bullshit, kalau misalnya nggak main, nggak pernah cabut tuh nggak mungkin gitu. Pernah juga. Jadi, tapi saya juga sampai pada masa saya berpikir saya mau jadi apa kalau saya seperti ini gitu. Sampai suatu masa saya pikir kalau saya seperti ini saya mau jadi apa gitu. Terus pikir lagi, orang tua kita akan bangga nggak dengan kita kira-kira kalau kita seperti ini terus. Tentunya tujuan kita berikutnya adalah ingin membanggakan orang tua. Dimulai dari kita dulu, kita mikir jika aku seperti ini aku mau jadi apa gitu. Ya seperti itu Malik. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai skripsi ya Pak.
Jadi banyak mahasiswa juga bingung dalam menentukan judul skripsinya Pak. Oke. Karena menentukan tema atau judul itu kan sulit ya Pak. Iya, sulit. Iya. Sulit kalau ini kalau dapatnya judul dulu. Jadi Karena fenomena dulu gini. Iya. Saya semester 7 saya semester 6 ya, masuk ke 7 nih. Karena di semester 7 itu kita sudah bisa mengajukan skripsi ya, dari skripsi udah bisa mengajukan seminar. Saya nggak punya apa-apa dan saya nggak tahu. Ada dua hal yang bisa kita dapat. Yang pertama, kita sudah belajar metodologi penelitian, mesti kita diajarkan dalam membuat proposal. Tapi mungkin itu baru sekedar belajar, tapi mungkin fixnya nanti pasti akan perjalanan berubah. Nah, semester 7 saya baru dapat, saya nggak punya apa-apa dan saya mau membuat sebuah judul ya, membuat sebuah judul, dan itu dapat otomatis saja dapat. Ada dua. Pertama, itu seandainya saya datang ke sebuah bank misalnya kan, ini nggak akuntansi ya, ini hanya judul yang lain aja. Saya datang ke sebuah bank nih, bank itu bank terkenal misalnya, katakan bank itu bank terkenal, lalu bank itu bank terkenal, nasabahnya ramai, lalu ternyata pos atau tempat teller atau CS-nya itu cuma 1 atau 2 orang. Nasabahnya ramai, lalu lambat juga, bisa katakan lambat karena pos tellernya cuma ada 2 dan semuanya itu ke teller misalnya. Apa yang saya rasakan di situ? Misalnya, di situ saya rasakan satu, pelayanannya kurang. Dua yang saya rasakan adalah saya tidak puas. Fenomena toh? Nah, ini kan bisa saya jadikan bahwa ini bisa nih saya mau di sini nih. Karena pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank X gitu misalnya. Fenomena jadi judul. Lalu tadi lagi dampak di akuntansi mungkin terkait masalah tadi COVID gitu. Kita baca berita nih bahwa COVID itu banyak UMKM yang tutup karena COVID. Banyak UMKM yang tutup karena COVID. Itu mungkin tidak kita rasakan langsung, tapi kita dapat informasi. Kita dapat informasi bahwa ini ada data nih. Kita bukan berarti data itu kan data sekunder, kita dapat data sekunder, data UMKM di Tanjung Pinang misalnya katakannya. Tanjung Pinang misal ya, saya nggak tahu nih di sini menurun atau stabil. Tanjung Pinang menurun misalnya katakan, menurun sekian. Data itu bisa kita jadikan fenomena untuk kita ngambil deskripsi dampak COVID-19 terhadap perkembangan UMKM di Tanjung Pinang. Itu akuntansi. Kita aja akuntansi itu nggak harus yang memang harus selalu jurnal, harus selalu piutang juga, tapi akuntansi itu luas, keperlakuan juga masuk akuntansi itu masih bisa gitu, karena judul akuntansi itu juga sebenarnya kita bisa dapat dari seluruh mata kuliah yang kita pelajari. Contoh lagi dari misalnya ya di sebuah leasing kita tahu nih, di sebuah leasing itu pasti ada orang yang ngambil kredit kan, ada orang yang ngambil kredit, yakin kreditnya ini semua, kolek semua. Ada yang macet nggak kira-kira? Di sebuah leasing atau di sebuah bank deh, bank kan juga menyalurkan ini kan, ada pinjaman dia kasih, lalu ada gadai BPKB atau gadai ini kan dia juga masih terima untuk carikan uang. Saat cair gampang, yakin nggak kolek semua? Yakin nggak? Atau gini dia simpelnya, Niki dipinjam duit sama, katakan ada mahasiswa namanya Adi gitu, dia pinjam duit, Niki pinjam duit dong, minggu depan saya ganti. Kalau minggu depan Niki diamnya ganti nggak? Enggak. Kalau nggak ditagih nggak ganti, bisa pura-pura lupa. Itu sama teman sendiri, apalagi sama orang yang ini. Ya benar ya. Atau temennya minjam duit tuh agak ragu juga mau ngasih, takut nggak dibayar. Apalagi ini seperti itu kasusnya, kasih pinjaman nggak bisa kolek gitu. Mungkin kolek kemudian orangnya segala macam, berarti kan jatuhnya kredit bermasalah. Fenomena jadi judul jadi gitu. Bisa misalnya analisis kredit bermasalah pada leasing A gitu. Bisa. Nah, itu kejadian sehari-hari aja loh gitu. Nah, jadi lupa saya apa tanya tadi ya, skripsi ya. Iya, Tentang judul.
Jadi coba berangkat itu dari fenomena baru buat judul. Jadi kalau dapatnya judul dulu baru fenomena, mungkin hoki-hokian ada juga sih memang tepat gitu. Tapi kita nggak bisa gambling terus. Kadang-kadang juga ternyata saat kita ambil judul A ternyata tidak ada fenomena di situ, itu yang membuat gagal. Nah, saran saya saat mahasiswa, khusus mahasiswa semester 7 ke atas ya, bukan berarti semester 78 saja, tapi ada juga semester 13, 14 itu yang masih belum ngajuin judul. Kita udah mulai pengajuan judul. Silahkan ajukan online ke email prodi, silahkan diajukan. Itu tidak ada itu yang penting syarat-syaratnya juga sudah ada di website, udah kita publish, silahkan dibaca, itu yang dibaca. Jadi jangan, kecuali kalau memang ada kekeliruan silahkan nanya ke kami, itu sudah bisa, silahkan diajukan. Apalagi saya yakin di semester 6 itu rata-rata sudah membuat proposal, sudah ya sebagian besar oke. Boleh itu diajukan Pak, boleh, paling tinggal di-adjust saja lagi. Seandainya ada yang baru, kalau misalnya saya mau nambahkan unsur covid deh Pak, enggak, saya mau nambahkan unsur fintechnya, silahkan. Intinya sekarang tuh lagi oke lagi naik daunnya pendapat saya. Kalau di non public itu terkait covid, kita kaitkan dengan akuntansi, finansial teknologi juga itu lagi ini juga lagi booming juga dibahas. Lalu kalau untuk di public itu biasanya lagi pendapat saya, tapi mungkin orang publik yang lebih pakar dalam menjelaskan ini tentang BUMDes, dana desa, itu juga lagi banyak orang perbincangkan, dan apakah ada fenomena di dalamnya itu tergantung lagi dari wilayahnya dan BUMDes itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Mengenai dosen pembimbing nih Pak, mahasiswa ini boleh nggak sih Pak memilih dosen pembimbingnya sendiri? Boleh. Kalau mengganti dosen pembimbingnya, misalnya udah lagi skripsi Di jalan ya, tiba-tiba saya nggak cocok nih sama ini, saya minta ganti. Oke, sudah pilih pertama dulu ya. Iya. Per 2020 mahasiswa itu diperbolehkan untuk memilih dosen pembimbingnya siapa. Dosen pembimbing siapa per 2020. Listing dosennya juga sudah ada di website berdasarkan kepakarannya. Cuma kesalahannya, contoh, mahasiswa ini judulnya tentang keuangan, dipilihnya dosen biaya. Mahasiswa ini ngambilnya publik gitu, ngambilnya konsentrasinya publik, dosen publik yang seharusnya dipilih, tapi dia pilih dosen non publik. Itu yang kami ubah. Jadi sebisa mungkin saat judul itu sudah fix, baca data kepakaran dosennya, pilih sesuai. Pertanyaan berikutnya, apakah 1 dan 2 harus sama-sama keuangan Pak? Disarankan 1 aja yang sama. Kalau 2-nya itu kami tidak terlalu menekankan untuk harus sama dengan judul kalian, tapi yang penting dosen nomor 1 itu harus sesuai kepakaran. Pilihlah sendiri. Lalu perjalanannya, ternyata udah dia milih nggak cocok pula dia pula yang minta ganti gitu kan. Atau mungkin saya pilihnya nggak dapat apa Pak, tapi saya dikasihnya A, lalu ternyata saya ingin ganti Pak dosen pembimbingnya, bisa tidak Pak? Jawabannya bisa, cuman apa alasannya gitu. Kita kan bisa mensortir tuh, nanti kan endingnya itu kan ke prodi, dan kita akan itu apa alasannya Pak, apa alasannya. Kalau seandainya alasannya yang tidak bisa kami terima, ya nggak bisa kami asisin. Tapi kalau misalnya memang alasannya itu sesuai, misalnya katakan Bapak itu sekarang ini Pak sudah pindah tugas ke luar Tanjung Pinang misalnya katakan, sehingga kami tidak bisa berkomunikasi secara langsung, mungkin masih bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau sama Bapak ini detail Pak, saya salah sedikit aja dicoret, ya nggak masalah dong, memang kayak gitu. Bapak ini susah Pak karena sudah sampai 4 baik lagi ke 3, nggak ada masalah sih, karena ada juga penelitian yang memang saat sudah sampai 4 baru ketemu nih ternyata seperti ini, balik lagi ke bab 2 atau 3 yang nggak ada masalah gitu, wajar. Jadi banyak dikeluhkan, saya udah sampai 4 Pak tapi balik lagi ke 2 gitu, ada juga nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah karena ada tipe penelitian yang memang kita harus balik lagi karena mungkin dirasa data ini rupanya ada, jadi kita harus
mengadjust yang di belakangnya. Pak, ini kan ada mahasiswa yang bekerja sambil dia juga mengerjakan skripsi. Nah, untuk mahasiswa seperti itu gimana sih Pak biar mereka tuh nggak patah semangat buat mengerjakan skripsinya Pak? Saya cerita diri saya sendiri dulu lah ya. Saya juga dulu kuliah sambil kerja. Saya dulu juga kuliah sambil bekerja. Sebelum jadi dosen, jadi saya juga bekerja. Waktu saya menyelesaikan S1, kalau waktu selesai S2 juga saya tesis juga saya sambil bekerja. Waktu itu juga sudah jadi dosen dan bisa saya lakukan tepat waktu, bisa di saya bisa tepat waktu S1, di S2 saya 1,5 tahun saya bisa selesai dengan bekerja gitu. Caranya gimana? Ini ya apa namanya ini kalau saya pribadi, saya menafsirkan dari saya pribadi, tapi mungkin orang-orang punya cara sendiri. Kalau saya pribadi itu saya lebih cenderung itu untuk malam mengerjakannya. Dalam arti malam kan udah capek Pak, saya udah kerja udah pulang terus saya mungkin malam. Justru kalau saya malam saya cari tempat yang agak enak. Saya sendiri, saya nggak mau juga duduk-duduk sama teman gitu, karena kalau saya undang teman pun jadinya kayak sendiri juga, karena saat kita ngerasain saat kita ngumpul bareng-bareng kawan-kawan sibuk main handphone juga sendiri kan. Jadi biasa sendiri malam saya ngerjain. Pokoknya setiap malam juga itu saya setiap malam saya berusaha untuk seperti itu, cari tempat yang tenang, saya buka laptop, saya ngerjain. Dan juga saya juga punya target seminggu selesai sekian halaman, seminggu saya sudah tuliskan itu di kalender dan saya jadikan di wallpaper di HP saya. Tanggal sekian sudah selesai bab 3, tanggal sekian sudah selesai bab 4, tanggal sekian saya sudah harus sidang. Itu harus. Susahnya skripsi itu adalah saat mulai aja. Kalau sudah jalan semuanya enak aja ngetiknya itu udah intinya jangan copy paste. Kalau sekarang itu permasalahan copy paste, kena lagi permasalahan di plagiat. Sebenarnya ketik itu sudah enak, itu tips kalau dari saya pribadi. Tapi mungkin ada tips yang saya mungkin tipe orang yang kerja, saya mungkin orang bang Pak, saya dari pagi lembur sampai jam 9-10 sehingga malam saya sudah tidak sempat mengerjakannya lagi. Ada seperti itu. Terus saya harus bagaimana Pak? Tetap gitu. Kalau saya tetap walaupun secapek apapun saya sudah komit jam 9 malam saya harus ngerjain. Dan deadline tanggal sekian, bab 1 clear, bab 2 clear, dan saya harus sudah sidang di tanggal sekian, itu sudah harus. Revisi itu wajar, saya juga ada revisi, dan semuanya saya yakin juga pasti akan ada revisi, baik itu dosen-dosen kita sebelumnya, itu saat mengerjakan skripsi itu pasti ada revisi. Jadi yang membuat tips lagi, mahasiswa itu suka saat adanya revisi lama dikerjain. Lalu saat adanya revisi lagi, katakan hari ini bimbingan 2-3 bulan kemudian datang, itu yang salah. 2-3 bulan lagi datang, minta pula dosennya hari itu juga selesaikan revisinya. Sopan nggak gitu kan? Enggak. Dia ngilang 3 bulan, dia minta kita 1 hari revisi. Kalau mau minta seperti itu, kalian harus rutin dong. Seminggu adalah sekali datang. Misalnya kami usahakan, wah ini kami juga pasti mempertimbangkan bahwa wah ini si Niki semangat nih, saya juga mau di kesempatan saya juga, jadi saya juga pasti akan cepat untuk merevisi punyanya si Niki, Mbak Niki gitu misalnya kan. Kami juga punya ini, kami juga nggak sengaja untuk memperlambat, tapi kami lihat dari spirit mahasiswa itu lagi. Kalau memang mahasiswa semangat, kami juga pasti akan semangat. Tapi kalau kayak tadi 3 bulan, 2 bulan nongol, habis itu bahasanya apa yang dibuat atau tidak dibuat, nah itu yang buat kami juga gimana ya, kami pun juga manusia biasa, lupa kami 2 bulan 3 bulan sebelumnya sampai mana ya, kami harus baca lagi, dan bisa diulang 1 hari 2 hari harus, atau lagi hari ini juga ya Pak, saya mau sidang Pak, lulusan sama berkas, taruhnya di siapa, hilang 3 bulan, tiba-tiba hari itu datang bilang dan saya 2 hari lagi Pak, dan saya kalau tidak masuk saya di DO Pak, dan saya tinggal 2 hari lagi Pak. Kalau memang udah tahu seperti itu, rutin bimbingan sehingga bisa cepat selesai. Insya Allah kami bantu kok. Kami juga tidak ada yang ingin
mahasiswa kami itu lulus di semester 14. Kalau bisa 7 semester atau 8 semester selesai. Tapi ketika sampai semester 7 dan 8 itu kita sudah tidak ngikutin lagi, saatnya ujian-ujian, saatnya tugas-tugas. Kalian lagi balik lagi Kak, karena di proses skripsi itu kalian lagi yang harus aktif. Saya bekerja Pak, saya pribadi ya, kalau misalnya Pak saya bekerja, saya nggak bisa ke kampus, email, kirim email, nanti kalian ada komunikasi sama saya. Dan saya rasa dosen yang lain juga seperti itu. Yang penting ada komunikasi. Untuk kenapa kamu lama nggak bimbingan, ceritakan, saya lembur, berarti pasti akan ada solusi. Ya udah, kalau kamu ke kampus, kamu kirim email saja, nanti saya akan balas dari sana. Bahkan ada juga yang saat pertengahannya dia kena pindah dinas ke katakan Pekanbaru atau ke tempat-tempat lain. Jangan putus asa, ceritakan gitu, ceritakan sama kami, pasti kami akan kasih solusi. Itu tadi entah email, entah kita buat grup atau apa untuk kita bantu kamu selesaikan itu. Yang penting kamunya niat gitu. Dan juga jangan diam, karena kalau diam kami juga nggak tahu kalau balik jam berapa kalian pindah tugas. Nah, saran saya itu, jadi tipsnya usahakan kita punya target. Usahakan, kalau saya tuh biasanya malam baru saya kerjakan karena saya juga kerja dulu. Dan komunikasi dengan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 juga dijaga komunikasinya. Jika ada apa-apa kendala, walaupun apa kamu lambat, saya nggak dapat datanya, ngomong gitu, ngomong sama pembimbingnya, Pak saya nggak dapat datanya, pasti akan dikasih solusi. Dan kamu seharusnya kayak gini, tapi kebanyakan nggak dapat data, ya bahasa Jawanya menengahi gitu, diem aja, kami nggak tahu gitu. Karena yang dibimbing kan gak cuma 1-2 mahasiswa, tapi itu banyak. Jadi kami butuh kalian juga terbuka, gak usah takut, kami juga nggak makan orang gitu. Saya mau takut mau jumpa Pak ini Pak, katanya nanti banyak yang tanya. Ya bagus dong banyak yang tanya, maka hanya sekitar itu kan tidak menjatuhkan. Maksud kami banyak tanya kita agar kami tahu kekurangan skripsi kalian di mana, sehingga kami bisa kasih solusinya seperti apa dan kalian bisa bersepakat waktu. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, ya semangat, jangan menyerah gitu ya Pak ya. Iya. Ya, walaupun revisi, tapi tetap harus melanjutkan. Jangan pula malah dia stop, tidak mau mengerjakan skripsinya lagi. Ya. Dan komunikasi dengan dosennya jika ada masalah. Kebanyakan itu tadi diem aja. Sekali tanya kenapa kamu lagi bimbingan saya nggak dapat datanya Pak, ya bilang, kita kasih solusi. Itu intinya. Baiklah, nggak terasa waktunya udah habis dari pembimbing waktu. Saking asik dan serunya berbicara ya Pak ya. Terima kasih kepada Pak Hendy yang sudah meluangkan waktunya untuk datang dan berbicara mengenai tema podcast pada kali ini. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi. Bye bye. Dadah.